tenang lagi di hatiku. Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Firman Tuhan saat ini kepada kita, temanya dikritik tapi tidak jadi ritik. Ritik itu bahasa Batak yang artinya gila atau berbuat sesuatu yang kurang pantas. Dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, Marta itu mengkritik Maria. Bahkan dia mempermalukan Maria di depan Yesus dan juga orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus. Marta berkata, Maria itu nganggur, gak ada kerjaan apa-apa, makanya dia duduk-duduk di bawah kakimu. Bisa terus dia mendengarkanmu. Karena Maria tidak merespon, Marta juga berkata, Yesus suruhlah dia membantu aku. Apa respon Maria? Tidak ada di Alkitab dikatakan Maria merespon negatif dan sambil bernyanyi. Anjing menggonggong, kapila berlalu. Anjing menggonggong, kapila berlalu. Atau tidak juga Maria menganggap Marta itu kesetanan sehingga dia berkata, entah apa yang merasukimu hingga kau tega menghina diriku yang adalah saudarimu. Tidak ada di Alkitab seperti itu. Tapi dia diam. Dia terus mendengarkan perkataan Yesus. Dan Yesus pernah juga mengalami penghinaan yang luar biasa. Di dalam Matius 26 ayat 61 sampai 63, Yesus dihina, dipermalukan sedemikian luar biasa, tapi Yesus diam saja. Sampai ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang ada di sekitar situ heran. Mereka berkata, begitu banyak tuduhan, begitu banyak kritikan, kenapa kamu bisa diam? Yesus bisa diam karena dia menyerahkan seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan. Dia berdoa. Walaupun dia diam, dia berdoa. Dan lihat dalam Matius 27 ayat 54. Ketika mereka menyalibkan Yesus, Yesus pun berdoa. Yesus tidak mengutuk mereka dan berkata, mati aja kalian semua. Tidak. Malah Yesus mengampuni mereka dan berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Dan ketika dia berdoa, dia menyerahkan nyawanya, terjadilah gempa bumi. Maka kepala pasukan dan para prajuritnya berkata, ia ini memang benar-benar anak Allah. Jadi untuk menghadapi kritik yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada Maria adalah, engkau berbenah diri, membuat jadi lebih hebat dari sebelumnya. Sehingga Maria pun harus berbenah diri. Dalam Yohanes 12 ayat 2-5, pada waktu itu mereka ngundang Yesus lagi, dan Marta masih sibuk seperti yang semula, sibuk melayani, tapi Maria sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Tadinya dia hanya duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, sekarang dia duduk juga di bawah kaki Tuhan Yesus, tapi dengan membawa minyak narwastu 300 dinar. Dia pecahkan minyak narwastu itu, kemudian dia bikin ke kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Sehingga seluruh ruangan itu penuh
dengan harum yang luar biasa. Minyak 300 dinar itu sangat luar biasa. Sampai murid Tuhan yang bernama Judas Iskariot berkata, kenapa dibuat itu? Disia-siakan, dibuang itu. Padahal dikasih untuk orang miskin, berapa banyak bisa makan. Tapi Maria diam saja, karena dia tahu bahwa semua berkat berasal daripada Tuhan. Tapi intinya adalah Maria menghadapi Marta bukan lagi sebagai Maria yang hanya duduk-duduk di bawah kaki Tuhan, tapi sebagai Maria yang membawa minyak narwastu. Sementara Marta tidak bawa apa-apa. Dengan kata lain, untuk menutup kritik orang, tiada jalan lain kecuali engkau berprestasi, kecuali engkau lebih hebat dari sebelumnya. Itulah sebabnya orang-orang akan melihat engkau yang sudah berprestasi, mereka akan berkata, dikritik tapi tidak jadi ritik. Tuhan berkatimu.